Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mungkin kalian mendengarkan video ini pada waktu pagi. Padahal Pak Imam syutingnya ini pas malam. Oke, bar ngisa nih. Ya, karena seperti yang ada di WA, hari Rabu Bapak dan Ibu guru bukan rekreasi mendampingi anak-anak untuk pergi study tour, untuk pergi ke study tour kelas 5 dan kelas 6. Untuk itu tugas kalian adalah daring, tetap masuk tapi belajarnya di rumah dengan cara daring melalui video ini. Apa jadwalnya hari Rabu? Sebelum belajar dimulai seperti biasanya, tetap ingat baca doa sebelum mengawali pelajaran. Oke. Jadwal kita hari Rabu adalah pelajarannya PKN dan pendidikan Pancasila. Sekarang pendidikan Pancasila dan pelajaran akidah akhlak. Sebelum berlanjut, Pak Imam mau matur sedikit aja. Mengingatkan bahwasanya kalian dike bahwasanya apa dike dike dulu di RA gitu, sampean kan sudah diajar. Ini hanya mengingatkannya. Ini mengingatkan saja. Kalian kan sudah pernah diajarkan sama guru-guru kalian di RA atau di TK. Ada bagian-bagian tubuh teman kita ataupun kita dilarang untuk disentuh. Apa itu? Yang pertama adalah kepala. Nah, kepala ya, sampean nggak boleh megang ataupun bahkan gepuk nutuk sing jenenge ke kepala. Engko nak sakit di situ ada otaknya terus pusing ya, mengakibatkan bahaya toh. Ngono ki ya bahaya toh, Cah. Nggih toh? Kepala, satu ke kepala. Nyentuh ae mboten angsal. Gak sopan karena tidak sopan, apalagi nutuk ya. Sampai nak guyon, nak pas istirahat, nak pas bermain gitu. Jangan keterlaluan. Sampai ngepuk utawa nyentuh ataupun bahkan mukul kelapa dipukul sakit, kepala nggih. Jangan sampai disentuh ataupun bahkan dipukul, karena itu termasuk bagian-bagian yang dilarang untuk disentuh ya. Satu kepala. Dua adalah mulut dilarang untuk disentuh ya, itu juga dilarang. Yang ketiga adalah dada, ini untuk perempuan ya, bagian dada dodo nggak boleh Cah. Nggih. Tuh, yang ketiga dada, itu bukan dada seperti ini. Nah, dada ini itu untuk perempuan khususnya, itu dilarang untuk disentuh. Terus yang keempat yang kelima, 1, 2, 3. Yang keempat adalah alat kelamin. Alat kelamin itu juga dilarang untuk disentuh. Nggak boleh disentuh, nggak boleh itu ya. Tuh, alat kelamin. Yang terakhir adalah pantat. Nah, nak guyon aja nganti gepuki bokong. Itu enggak sopan. Nggih. Itu yang perlu kalian ingat-ingat lagi, karena Pak Imam teliti akhir-akhir ini ada banyak anak yang lupa dengan pelajaran itu. Padahal itu sudah pernah diberikan di RA. Ada bagian-bagian yang tidak boleh disentuh bahkan dipukul. Nggih. Cah, ingat toh niki sing ulang sinten sampean teng RA pun pernah toh itu. Ya, untuk itu juga diterapkan di MI sampai besok nggak boleh ya. Itu merupakan sopan santun. Nggih, apalagi dipukul. Nggih. Pun kelas 1 sampean sudah kelas 1 dimulai dengan menjadi anak yang baik. Gitu. Nah, kemarin kan sudah diatur oleh Pak Imam, sampai menjadi anak yang nakal itu hidupnya tidak akan tenang. Tapi nak sampai menjadi anak yang solih dan solihah, sampai akan pokoknya seneng terus, bahagia.
banyak teman, disayang guru, disayang orang tua, nggih, bahkan disayang Allah. Oke, itu awalan dari Pak Imam, hanya mengingatkan saja. Untuk selebihnya apa tikus ya. Wah, kayak tikus koncone Pak Imam nek tikus nek semut ini. Untuk selebihnya pelajaran ya, awali dengan basmalah, jangan lupa diawali dengan bacaan basmalah ataupun doa sebelum belajar. Langsung saja karena durasi sudah 5 menit ini Pak Imam mengingatkan belum masuk pelajaran ya. Gak popong biasanya mantuk jam 11, setengah 11. Iki masuk pelajarannya cuma 5 menit pun lama ya, masih kurang. Pertama PKN atau pendidikan Pancasila kalau sekarang di kurikulum Merdeka. Tugas kalian adalah setiap pelajaran pasti ada literasi ya. Untuk PKN-nya Pak Imam mengambil literasi saja, yaitu literasi menulis ataupun membaca. Ingat, cara menulis yang bagus tetap harus ada pelajaran menulis walaupun kalian sudah bisa. Karena menulis itu ada sponsor motor lewatnya, ada sponsor pun. Nah, karena menulis sampai belajar membaca dan juga menulis. Menulis apa Pak? Pendidikan Pancasilanya di LKS. Di LKS tulis halaman 60 ya. Halaman 60 sing di kota ini kebiasaan raka di rumah, ditulis sampai kebiasaan raka di rumah itu ditulis sampai raka merapikan buku-bukunya, sampai situ titik. Oke, ingat kan cara menulis? Kalau titik ganti ke baris bawahnya. Kalau tidak muat kasih tanda serat atau strip terus pindah ke bawahnya. Nanti kalau sudah titik walaupun muat harus tetap di bawah. Nah, ingat huruf kapital atau huruf besar ditulis setelah titik atau awal kalimat. Ingat huruf tinggi, ingat huruf tengah, ingat huruf gandul, tetap itu diingat-ingat dan diterapkan, praktekkan. Paham? Itu untuk PP, itu untuk pendidikan Pancasila, pelajaran pendidikan Pancasila ya. Dan untuk akidah akhlaknya daring biasanya jam 11 baru pulang, setengah 11 baru pulang. 10 menit masuk lama. Nah, untuk pelajaran akidah akhlaknya nanti Pak Imam ajarkan secara daring, yaitu pola hidup sehat dan bersih ya. Nanti akan Pak Imam berikan suatu pembelajaran yang berada di video, yang tonton terus pokoknya ya ini. Ya, tling, Pak Imam berubah. Assalamualaikum anak-anak yang insya Allah solih dan solihah. Kali ini kita akan belajar akidah akhlak seperti yang dikatakan Pak Imam tadi. Di pelajaran akidah akhlak kita akan membahas tentang menerapkan pola hidup sehat dan bersih ya. Ada apa saja di pelajaran akidah akhlak tentang menerapkan pola hidup sehat dan bersih? Simak terus ya. Ya, kita lanjutkan masuk pada pembahasan pertama tentang menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Kita bahas dulu hidup sehat ya. Perlukah kita hidup sehat? Perlu, apalagi pada musim-musim sekarang ini ya kan Cah? Ya, bagaimana caranya? Contoh menerapkan pola hidup sehat ada 4 poin yang Pak Imam ambil dari buku LKS kalian. 1, yaitu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. 2, mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih, sehat dan halal. 3, istirahat yang cukup. Kalau waktunya istirahat. Kalau waktunya bubuk, bubuk, tiduri pun malam. Nanti mengganggu kesehatan kalian. Yang keempat, olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur, badannya digerakkan ya. Minum dan makan makanan yang sehat dan bersih serta halal, apalagi musimnya seperti ini. Itu cara hidup sehat. Dilanjutkan dengan pembahasan yang kedua, yaitu hidup bersih.
Kebersihan apa saja yang harus kita jaga anak-anakku yang insya Allah solih dan solihah? Ya, yang pertama adalah kebersihan badan atau awake dhewe, kebersihan badan awake dhewe. Nah, apa aja yang harus kita lakukan? Yaitu dengan cara mandi. Mandi itu minimal 2 kali sehari ya, minimal ya, okay. Yang kedua dengan cara gosok gigi yang teratur, yaitu setiap pagi setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Yang selanjutnya adalah keramas, dikeramasi teratur, okay. paling tidak 1 minggu 1 kali. Kalau di buku kalian itu bahkan keramas itu minimal 3 kali seminggu. Tapi kalau paling tidak ya untuk anak laki-laki setiap hari Jumat itu keramas. Harus pakai apa kalau keramas? Iya, pakai deterjen. Loh, kok deterjen? Sampo ya, pakai sampo. Kalau deterjen itu untuk mencuci. Selanjutnya kebersihan badan lagi yang kita lakukan adalah memotong kuku ya, dirutinkan setiap Jumat. Sunnahnya itu dipotong kukunya. Kalau tidak dipotong itu pasti sampean kukune hitam-hitam hireng-hireng, itu kuman tok ya, penuh dengan kotoran kalau kuku tidak dipotong. Kalau tidak dipotong kuman tok, sampean lupa tidak cuci tangan, pegang makanan, kalian makan, kumannya masuk ke dalam perut ya kan? Iya. Selanjutnya setelah kebersihan badan, kita melakukan kebersihan apa lagi ya? Selanjutnya yang kedua adalah kebersihan pakaian. Oke. Dengan cara apa kita melakukan kebersihan pakaian? Ya, dilakukan dengan dicuci, dijemur dan disetrika. Pastinya dicuci itu memakai apa? Mencucinya memakai deterjen, okay? Dijemur dulu, coba dicuci terus dipakai, dijemur sampai kering, kemudian disetrika supaya rapi, okay? Kalau bersih, kalau rapi, nanti tidak akan membuat badan kita gatal-gatal. Yang ketiga, setelah kebersihan pakaian, kita melakukan apa? Kebersihan rumah. Bagaimana caranya? Yaitu dilakukan dengan cara menjaga kebersihannya, disapu, dipel, bak mandi dikuras biar tidak menjadi sarang nyamuk, oke. Serta apa cah? Membuang sampah di tempatnya. Ayo, kebersihan rumah itu tanggung jawab siapa? Ayah saja, ibu saja, atau anak saja? Tidak. Tanggung jawab siapa? Seluruh anggota keluarga. Oke, seluruh anggota keluarga adalah bertanggung jawab untuk kebersihan rumah. Oke. Selanjutnya, kebersihan apa saja yang harus kita jaga? Ya, yang keempat adalah kebersihan sekolah. Dilakukan dengan cara apa? Seperti tadi, yaitu seperti rumah, menjaga kebersihannya. Dengan cara apa? Membuang sampah di tempatnya, disapu. Kalau jadwalnya piket, pagi lekas berangkat, disaponi dikirin. Jangan setelah aplikasi, setelah Asmaul Husna wayahe pelajaran sampai lagi bingung cari sapu. Jadi sebelum aplikasi, sebelum Asmaul Husna ya menyapunya itu, oke. Terus apa lagi? Dinding, tembok wi jangan sampai dicoret-coret, oke. Jangan sampai dicoret-coret. Serta meja, kursi ditata dengan rapi. Nanti kalau kelasnya rapi, kalau kelasnya bersih, pasti kita akan belajar dengannya nyaman. Tanggung jawab siapa tojah kebersihan sekolahan itu? Siapa? Gurunya saja? Atau muridnya saja? Atau tukang kebunnya saja? Tidak, tanggung jawab seluruh warga sekolah. Mosok sing buang sampah di tempatnya hanya muridnya saja, Pak Imam buang sampah sembarangan, puing. Kan tidak, Pak Imam juga harus buang sampah di
tempatnya. Dan ingat ya, kalau sampah di depan itu sudah penuh ning timbo lho ya, ning kelas ngarep kelas sampean, di depan kelas sampean itu kalau sudah penuh dibuang apanya ya, tempatnya. Sampahnya di mana? Di tempat pembuangan sampah di belakang. Oke, di depan kelas RA atau PAUD, kelas guru aja. Nah, di sana. Siapa yang membuang? Yang tugas jadwal piket. Ingat, Senin Selasa kelompok A, Rabu Kamis kelompok B, Jumat Sabtu kelompok C. Oke, dijaga ya kebersihan sekolah. Oke. Dah, mungkin itu saja. Oh, masih ada aja. Selain kebersihan badan, selain kebersihan sekolah, selain kebersihan rumah, ada juga kebersihan lingkungan. Itu sebenarnya ada. Kebersihan lingkungan harus kita jaga ketika kalian berada di tempat-tempat umum, ketika kalian pergi tamasya atau rekreasi, buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan, harus kita jaga ya. Tidak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah, tapi di lingkungan, kebersihan lingkungan pun kita harus menjaganya. Oke, selain itu ada lagi, selain kebersihan lingkungan, yaitu adalah kebersihan rohani, kebersihan hati. Bagaimana cara menjaga kebersihan hati atau kebersihan jiwa? Ya, bagaimana? Iya, yaitu dengan cara ini. Yang pertama, selalu berpikir positif, berpikir yang baik-baik, jangan selalu berprasangka buruk. Yang kedua, selalu jujur dan tidak sombong, berkata apa adanya. Kalau A ya A, kalau B ya B, kalau merah ya katakan merah, jangan merah kau katakan kuning. Dan tidak sombong, berbicara yang baik, ojo senengane miso, ojo senengane ngelokne, nggih, mengejek. Yang keempat, menyayangi orang lain. Dan yang kelima, selalu beristighfar dan berzikir. Itu cara menjaga kebersihan hati. Dah, itu saja mungkin ya Cah ya yang bisa Pak Imam sampaikan. Wah, jadi ini 10 menit ya Cah, katanya 10 menit, ini hampir 20 menit, gak apa-apa. Ya, kita lanjutkan. Mana? Masih ada tugas apa tidak? Masih, yaitu mengerjakan soal-soal yang akan dikirim sama Pak Imam lewat aplikasi waktu latihan UTS kemarin ya. Nanti akan Pak Imam berikan soal-soal yang mengenai tentang menerapkan pola hidup sehat dan hidup bersih. Mungkin itu saja yang bisa Pak Imam sampaikan. Dari Pak Imam cukup sekian. Minta maaf kalau ada salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.